Recording in progress. Oke, ya. Mana ini? Saya perbesar dulu slide-nya. Ya, baik Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu peserta bimbel online ya, yang untuk pertemuan khusus TIU, TWK, dan TKP ya Bapak Ibu ya. Nah, ini perkenalkan dulu, nama saya Rahmadani. Saya bekerja mengajar di Forum Cerdas. Nah, itu utamanya, pekerjaan utama. Sampingannya saya mengajar di Fakultas Keguruan dan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi ya. Saya mengajar di Universitas Jambi di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Bapak Ibu. Bolak-balik terus ya. Kalau dibilang umur, saya kelahiran tahun 91 Bapak Ibu ya. Nah, saya asli dari Jambi. Nanti silakan Bapak Ibu yang ambil formasinya di Jambi boleh kontak saya, kontak person saya ada di sini, atau mau diskusi terkait soal-soal TIU ya Bapak Ibu ya. Saya welcome sekali. Ini nomor handphone saya, silahkan dikontak kalau ada pertanyaan-pertanyaan, misalnya materi malam ini ada yang kurang jelas gitu ya, silahkan untuk berdiskusi gitu. Oke, saya welcome terkait untuk materi TIU ya Bapak Ibu ya. Nah, oke. Karena ini waktunya panjang, durasinya juga panjang, saya rasa Bapak Ibu sambil berhitung juga, sambil coret-coret kan lebih enak gitu ya. Oke. Nah, Bapak Ibu buat yang sudah pernah ikut tes CAT atau yang belum pernah ikut sama sekali dan ini baru tahun pertama, ya kita memang harus mempersiapkan sedini mungkin gitu ya Bapak Ibu ya. Walaupun tanggalnya belum persis keluar, tapi bulannya kita sudah tahu kalau Agustus akhir sampai Oktober. Nah, itu masa kita untuk ujian. Jadi kita persiapkan sedini mungkin gitu. Oke, Bapak Ibu sekalian. Nah, materi yang akan diujikan mungkin agak berbeda. Jumlah soalnya berbeda, tapi materinya masih sama seperti tahun lalu, yaitu materi tes wawasan kebangsaan itu sebanyak 30 butir soal, tes intelijensi umum itu 35 butir soal, dan tes karakteristik pribadi itu 45 butir soal. Nah, kalau dulu kan hanya 100 ya. Nah, kalau tahun ini ditambah itu di TKP sebanyak 10 butir soal. Jadi waktunya 100 menit. Nah, sekarang kita dibagi-bagi bagaimana sistem kita memanajemen waktu. Itu aja sih Bapak Ibu ya, kalau saran dari saya. Kita lihat dulu ini secara lebih spesifiknya dibagi-bagi TWK, TIU, TKP. Tapi kan kalau saya ini fokusnya karena kita pertemuan pertama ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau pertemuan pertama itu ya kita setidaknya gambarannya lah dari awal sampai akhir gitu. TIU ini bahas apa sih gitu. Tapi Bapak Ibu harus membedakan atau memisahkan. Nah, TIU itu dengan matematika gitu ya. Katanya banyak orang yang bilang TIU itu tesnya matematika loh. Tidak semua, memang ada beberapa, tapi tidak secara keseluruhan bahwa TIU itu tes matematika loh Bapak Ibu ya. Nah, itu. Jadi jangan takut. Jangan misalnya aku lemah loh nih di matematika, wah aku nggak cerdas nih Mbak, gimana sih solusinya? Nah gitu ya, nggak ada ibaratnya bukan hanya orang yang cerdas yang lulus CPNS atau yang lulus tes CAT, bukan hanya orang yang tidak cerdas yang tidak lulus gitu. Semua memiliki kesempatan untuk lulus, semua bisa menjadi apapun gitu. Yang penting kita belajar, berdoa, dan berusaha. Belajar, berusaha ya sama aja gitu ya. Oke Bapak Ibu sekalian. Nah, ini terkait materi TIU. Di sini ada 3 komponen besar, ya gimana bilangnya. Nah, yaitu yang pertama kemampuan verbal, kemampuan numerik, dan yang ketiga ini kemampuan figural. Nah, di mana
yang kemampuan verbal itu dibagi lagi menjadi analogi, kemudian silogisme, analitis, ya. Ini bagaimana caranya kita mencari sebuah padanan atau dengan nalar lah istilahnya. Kita menganalisa, disajikan sebuah kalimat, kemudian atau pernyataan-pernyataan, kita mencari kesimpulan yang benar dan juga mencari kata yang memiliki analogi dengan soal gitu. Kita menganalisa. Nah, itu di kemampuan verbal Bapak Ibu ya. Nah, yang kedua di kemampuan numerik ini kemampuan untuk berhitung juga. Berhitungnya dalam arti semua orang bisa berhitung ya, tapi masalahnya sekarang berhitung cepat. Nah, ini masalahnya berhitung cepat Bapak Ibu. Gimana caranya kita bisa mengerjakan soal cepat, tepat, dan benar ya yang pastinya. Oke, yang kedua ini perbandingan kuantitatif, Bapak Ibu. Ini perbandingan kuantitatif. Terus nah, perbandingan kuantitatif, kemudian deret angka, soal cerita, dan yang paling penting di bagian numerik ini kita hafal perkalian, Bapak Ibu. Hafal perkalian itu yang paling utama. Jadi kalau sekarang belum hafal perkalian, ya bisa dicicil gitu loh, kan bisa dicicil, dikerjain dikit-dikit gitu. Nah, karena kan nanti ada soal cerita. Kalau untuk fokus soal cerita ini kita paling konversi satuan ya, konversi satuan, kemudian gimana tentang matematika dasar, operasi penjumlahan gitu ya. Oke, kemudian ada bagian kemampuan verbal. Nah, kemampuan verbal ini Bapak Ibu, ini tentang nanti kita disajikan gambar, kita disuruh cari yang sama, yang beda sendiri gitu kan. Kemudian analogi gambar, disajikan beberapa gambar, kita cari yang setara gitu. Kemudian serial gambar. Nah, ini untuk secara umum, secara garis besar itu terkait materi TIU ya, Bapak Ibu ya. Nah, karena kita fokus ketiga ini ya, berarti yang TIU-nya kita selama 30 hari. Nah, ini untuk TIU malam ini kita ke analogi. Jadi gimana caranya kita menuntaskan atau mengalahkan, menaklukkan ibaratnya bahasa anak zaman sekarang ya, menaklukkan soal analogi tersebut. Gimana caranya? Nah, itu dia ya. Oke, langsung kita lihat dulu. Mana nih? Nah, ini dia. Ya, sama aja ya, kemampuan verbal, terus yang analogi yang seperti apa, nanti kita bisa lihat. Bapak Ibu sekalian, kalau untuk kemampuan verbal, untuk bagian analogi, biasanya analogi itu kita kan mencari sebuah kita disajikan kata, ada dua kata atau tiga kata, kita mencari di mana option pilihan jawaban dari A sampai E yang setara dengan soal gitu. Syaratnya yang setara ya Bapak Ibu ya, kita menganalogikannya gitu. Nah, kita harus ketahui dulu Bapak Ibu, kalau analogi itu ini ya, ada bagian-bagiannya. Biasanya ini yang sering keluar. Pertama, analogi menyatakan akibat. Sebab akibat itu yang seperti apa? Yang seperti ini nih misalnya, jika hari hujan, maka tanah basah. Sebabnya hujan, akibatnya basah gitu ya. Kemudian yang menyatakan tempat atau lokasi. Nah, misalnya tempatnya itu gede. Tempatnya kota. Kota itu biasanya identik atau diciri-cirikan dengan gedung yang tinggi-tinggi, gedung yang besar-besar gitu ya Bapak Ibu ya. Oh, suaranya kecil. Apa suara saya jelas? Saya baru bisa baca chatnya loh ini. Oh, suaranya putus-putus. Suaranya putus. Mbak putus-putus. Saya pakai headset aja kali ya. Oh, masih putus-putus ya? Coba cek dulu.
Iya ya, kenapa putus-putus ya? Pelan-pelan aja Mbak jelasin. Ya, apakah suara saya? Saya baru pakai headset, udah enggak putus-putus Kak. Oh ya, ya harus pakai headset ini. Ya Mbaknya headsetnya dikeluarin gitu kan. Padahal mau kece, nggak usah pakai headset. Oh ya udah, ya karena pakai headset ya. Aduh, udah mau kece, tapi ini ada ininya pula ya. Oke, nggak apa-apa. Ngalahin mata Najwa nih. Ya, bisa ya. Mana lah dia nih? Ah, nih. Waduh, waduh. Oke, jelas ya? Oke. Ya, nggak apa-apa ya. Saya ulang share share dulu. Mana? Gimana? Sudah terasa? Ibaratnya kan kamu gini, Vio. Lanjut ya. Bisa dilanjut. Oke. Nggak jelas. Nggak jelas ya? Yang lainnya gimana? Jelas nggak? Jelas, jelas. Ah, iya, ada yang jelas. Suaranya nggak kedengeran. Ada yang nggak kedengeran. Suaranya kurang jelas. Mana, Mbak? Ada yang jelas, ada yang nggak jelas. Yang saya nih. Mungkin karena sinyalnya. Oh iya, tapi jelas ya, Mbak ya? Jelas. Oke. Jelas ya, karena Verma. Ya, Bapak Ibu yang mungkin suaranya agak putus-putus, silahkan agak berpindah tempat. Kalau saya sih di daerah tempat tinggal saya itu ke jendela larinya gitu ya. Ya, bisa kita lanjut ya. Ya, ini udah powerful banget loh Bapak Ibu ya buat pertemuan pertama. Meeting ibaratnya gitu ya. Oke, kita lanjut. Ini terkait, oh ya ini saya record ya buat yang baru join. Ya, sama panitia atau sama admin, nanti saya serahkan ke admin dan PowerPoint-nya boleh minta juga ya. Nanti silahkan kontak ke WA saya juga punya sedikit arsip e-book dan beberapa soal-soal beberapa tahun yang lalu nanti bisa saya share ya. Silahkan Bapak Ibu chatting ke WA saya dan diskusi terkait TU juga boleh ya, asal jangan yang lain gitu ya. Oke. Nah, ini dia. Ini untuk analogi sebab akibat. Itu tadi ya. Kalau misalkan akibatnya jadi tanah basah gitu. Jadi analogi itu biasanya menceritakan hubungan sebab akibat gitu. Kemudian ini tempat atau lokasi tadi juga sudah saya jelasin bahwa misalnya di perkotaan itu identik dengan gedung yang tinggi-tinggi atau yang besar-besar gitu. Kemudian ciri-ciri lagi yang proses itu kan biasanya proses mengolah ya, olahan dari misalnya kayu diolah jadi meja atau jadi kursi, kemudian juga donat jadi tepung gitu ya, atau juga bagaimana proses masak nasi gitu, itu kan proses gitu. Jadi kuncinya kita menganalogikan kalau misalnya dia proses, ya tentu di bawahnya juga harus proses gitu, dan kita setara gitu loh Bapak Ibu ya. Kemudian ini bentuk. Nah, bentuknya apa gitu, yang seperti apa
sama-sama bentuk, ibaratnya gitu. Kemudian fungsi. Nah, kalau fungsi ini misalnya topi fungsinya menutupi kepala dari panas gitu ya, atau fungsi pena untuk menulis, fungsi kuas untuk apa gitu ya Bapak Ibu ya. Yang penting kita pahami konsepnya dulu. Nah, saran saya Bapak Ibu kalau untuk analogi, ini Bapak Ibu memang harus punya buku yang memang kalau buku itu diterbitkan dari penerbit gitu. Mana kecilnya? Kalau misalnya buku itu kan ada validatornya ya, diterbitkan oleh siapa dan melalui proses review. Kalau misalnya kita cari dari Google atau media sosial terkait analogi, nanti HRD yang dibahas tadi ini gitu, yang dibahas tadi jawabannya A, loh kok di internet B gitu. Saya kemarin ada juga yang seperti itu, peserta bimbelnya nanya, loh ini di YouTube saya buka kuncinya ini gitu, gimana caranya? Kita tetap harus berpacu. Acuan kita adalah buku yang memang sudah diterbitkan dari penerbit yang keren, yang bagus gitu, melalui proses review. Jadi di situ memang sudah benar jawabannya. Terkadang masalahnya lagi loh Mbak RD begini, ada 2 buku yang saya beli di Gramedia, nah misalnya gitu, tapi jawabannya berbeda gitu, gimana caranya? Nah ini yang paling penting kita memang harus pahami dari analogi, itu tujuannya. Jadi soalnya dikembangkan tipe hot seperti apapun, kalau kita memang sudah memahami akar-akarnya, Allah kita bisa menjawab soal analogi ini dengan baik dan benar. Soal analogi ini biasanya 2 atau 3 soal Bapak Ibu di dalam soal CAT ya. Nggak akan ada 1 gitu, pasti dia 2 atau minimal 2 lah, 2, 3 atau 4. Nah, jadi itu penting analogi untuk dipelajari sampai ke konsep akar-akarnya gitu. Kalau ini begini gimana? Ini kenapa salah? Ini kenapa ini? Gitu ya. Nah, juga Bapak Ibu harus sering-sering lihat dari YouTube gitu. Dari YouTube itu kan kita nggak perlu baca. Kalau dari YouTube kita nggak perlu baca karena memang dijelasin. Bahkan ada yang materinya di kemudian dibacain lagi gitu ya. Nah, itu enak loh zaman sekarang. Ya. Jadi kalau untuk materi analogi itu sih saran saya aja sih, karena ada juga temen yang memang lulus top score ya di salah satu sesi di kementerian gitu, Kementerian Agama kemarin juga dia sharing bahwa kamu belajar dari mana sih kok skornya bisa di atas sekian gitu. Dia jawab cuman dari YouTube katanya gitu. YouTube yang mananya gitu. Ada YouTube yang recommended nggak? Nah pertanyaan kan gitu. Tapi dia jawab semua YouTube. Nah, semua YouTube. Jadi kita belajar sesuai dari materi yang dari forum cerdas itu kan udah dibagi-bagi tuh. Misalnya yang bagian analogi. Silakan Bapak Ibu YouTube analogi berbagai macam gitu ya. Cara-cara cepatnya, gimana cara menyelesaikan apa dengan cepat langsung oh benar ini jawabannya. Nah gitu dari YouTube ya. Kemudian juga nah kalau perlu ini ya di-download aja YouTube-nya agar nanti dimanapun kita walaupun kita di daerah yang tidak ada sinyal jadi kita bisa mengulang-ulang YouTube itu ya. Nah karena kita sering ulang kita jadi langsung paham gitu. Bahkan ada teman saya juga yang sharing dia punya satu aplikasi untuk simulasi dan itu terus diulang. Nah, itu juga bisa meningkatkan daya ingat kita loh Bapak Ibu ya. Nah, itu saran aja sih ya. Oke, kita ke selanjutnya. Nah, ini. Ini contoh soal ya, karena materi terkait analogi ini ya, itu aja yang paling penting yang perlu saya sampaikan. Bapak Ibu silakan lihat dari buku. Nah, kita ke contoh soal. Mungkin ada yang sudah pernah ikut Zoom meeting saya beberapa hari atau beberapa minggu lalu. Ini juga sudah pernah saya bahas. Tapi bagaimana caranya? Gitu ya. Kita lihat yuk contoh soal yang pertama. Sampai Bapak Ibu. Kopra, soal yang sebelah kiri.
Nah, kopra titik 2 lateks sama dengan, nah ini harusnya gini nih, titik, 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 titik. Nah, berarti kita nomorin aja biar enak. 1, 2, kalau saya gitu ya, 3. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, biasanya ini kita cari triknya gitu. Triknya yang pertama, kita harus cari makna khusus. Bisa aja saya buat ya, karena saya agak susah nulisnya. Walaupun saya pakai makna khusus. Nah, yang kemudian yang kedua, kalau nggak ketemu juga kita cari buat sebuah kalimat. BK gitu, B-nya miring-miring. Nah, buat makna khusus, ya ini ya, kita tahu ya, tahu kalau nggak tahu gimana Mbak Erde gitu kan bingung ya. Nah, ini kan kelapa yang sudah dikeringkan gitu. Kalau latex ini hasil pertanian karet yang dikeringkan. Nah, itu kalau kita memang sudah tahu makna khususnya. Jadi sama-sama ini ya. Jadi kita cari di pilihan jawaban berikut yang memiliki makna atau yang setara dengan soal tersebut. Nah, ini kuncinya yang setara ya Bapak Ibu ya. Terkadang dia memang ada jawabannya yang benar, tapi itu nggak setara. Gimana? Ya, dia bukan pilihan jawaban yang tepat. Ini kan kita menganalogikan. Gitu ya. Oke, kita lihat apakah yang A, minyak, titik 2 serat. Terus gaul. Kita lihat dulu. Kalau serat, serat itu kan bukan yang dikeringkan ya Bapak Ibu. Kayak kita mau buat kita jus apel, kita pisahin dengan airnya gitu ya. Nah, ya, serat, kemudian kelapa karet ini save dulu karena dia hampir setara. Kalau meja ruangan ini bukan ya, nggak ada hubungan karena meja itu merupakan proses dari kayu, kemudian meja ada di dalam ruangan kan nggak setara. Kemudian daging kelapa itu gini, daging kelapa itu kenapa nggak setara sama kopi? Karena daging kelapa itu kan ibaratnya kalau dari Jambi ya, bahasa Jambi dogan ya, kelapa muda itu. Dogannya itu yang di dalam kelapanya itu merupakan daging kelapa juga. Terus yang kita parut buat santan itu kan daging kelapa juga gitu. Itu nggak setara. Nah, jadi D ini bukan pilihan jawaban. Itu. C juga bukan. Kemudian tepung coklat ya, memang ini prosesnya hampir sama ya, tapi coklat juga nggak setara sama yang ini. Kalau ini tepung sudah jadi ya, jadi produk, berarti yang E ini kurang tepat, berarti yang lebih tepat itu adalah yang B gitu ya. Itu analisa saya. Sekarang silakan Bapak Ibu analisa untuk yang sebelah dan silakan ketikkan jawabannya di kolom chat. Iya, udah semua ya, 2 kali B. Oke. Tidak ada? Mbak izin sholat. Oke, silahkan yang mau izin sholat ya, nanti bisa lihat rekamannya aja. Untuk soal yang kedua, Bapak Ibu, ini tampaknya sederhana, tapi kalau kita nggak fokus untuk soal analogi ini, kasihan juga ya kita kekurangan skor 5 gitu. Apalagi saingan kita banyak gitu. Dan juga 5 itu untuk menyingkirkan beberapa orang ya. Mbak nih saingan, gitu ya. Oke, nah ini sebenarnya analogi itu ada beberapa jenis. Ada yang kosongnya di kanan, kita disuruh mencari kata yang di kanan. Kemudian ada yang di pinggir-pinggirnya. Biasanya saya kasih nomor ya, 1, 2, 3, 4. Ini kan yang kita suruh cari katanya itu di bagian 1 dan bagian 4. Di bagian 1, di 4 dan di 1 gitu ya. Yang diisinya 2 dengan 3. Bapak Ibu, sekarang ini 1 ini maksudnya dia selalu setara dengan 3. Karena ya agar kan dia nggak boleh dibalik-balik gitu. Pokoknya letaknya di situ ya kita memang harus mencari setara. Nggak boleh satunya dari depan, satunya dari belakang. Nah gitu ya. Dan 2 itu hanya boleh setara dengan 4.
Hanya sama. Kalau 2-nya kata benda, 4-nya tentu kata benda. Oh, itu ya. Nah, kita lihat di sini 2 kata benda. Oke. Kita cari yang 4 merupakan kata benda. Ini kata benda, benda, kata benda. Berarti ini bukan penjahit itu bukan penjahat ya, penjahit, tailor ya. Bukan, berarti D ini nggak tepat karena dia akan setara itu. Kemungkinan. Kemudian benang, karena semuanya kata benda ya di depan. Terus kita mau buang lagi yang mana ya? Kalau kita nggak tahu, Mbak, gimana caranya kalau kita nggak tahu persis jawaban, makna dari kata itu? Selain kita mau eliminasi jawabannya, ternyata setelah kita eliminasi, malah eliminasi semua. Kelima-limanya kita eliminasi gitu kan. Itu berbahaya loh. Nah, jadi kuncinya selain kita paham konsep, kita tetap harus baca ya, banyak-banyak membaca. Kalau untuk yang ini, BBI, nah, kita cek dulu. Kain sama pakaian 14. Nah, kalau kita nggak tahu, cari membuat sebuah kalimat gitu. Gini, kita cek yang A. Kain adalah bahan untuk membuat sepatu gitu ya. Kemudian, apakah benang adalah bahan untuk membuat pakaian? Ya, sementara save dulu jawabannya ya. Itu panjang banget. Nah, sementara save dulu jawabannya. Apakah yang B, kulit adalah bahan untuk membuat sepatu? Benang adalah bahan untuk membuat pakaian? Save dulu. Kaki adalah bahan untuk membuat sepatu? Atau kaki memakai sepatu, benang memakai jarum? Kan nggak setara ya. Ini bukan pilihan jawaban. Nah, kemudian karet adalah bahan untuk membuat sepatu, benang dipakai jahit. Nah, tambah nggak setara ya. Berarti kita cuma punya 2 pilihan jawaban, Bapak Ibu. Gimana caranya kita buang jawaban yang salah gitu. Setelah kita buat kalimat, kemudian kita cari makna khususnya. Kalau kita lihat yang A ini kain. Kain ini memang merupakan bahan untuk membuat sepatu. Tapi kan nggak hanya sepatu, kain juga bisa membuat pakaian gitu. Kain juga bisa buat tas gitu. Berarti maknanya masih luas, belum spesifik, belum khusus gitu. Jadi yang lebih tepat ini B karena itu ya, masih terdengar ya suara saya Bapak Ibu ya. Halo? Iya masih lanjut, dia nggak bisa. Kita nggak bisa balik ke slide ini gimana? Slide-nya juga hilang loh ini. Bentar, saya mau balikin slide-nya dulu. Iya, kalau akunnya bagi-bagi sama admin, susah kita ya. Ada yang join pakai akun ini, ada yang join jadi kita lempar-lempar gitu. Ya udah. Mbak lanjut. Oke lanjut. Ini ya Bapak Ibu. Nah jadi nah, jadi itu yang lebih tepat untuk kulit. Kulit biasanya memang bahan untuk sepatu sehingga pilihan jawaban yang tepat adalah B. Gitu ya Bapak Ibu ya. Silahkan di screenshot Bapak Ibu kalau nunggu PowerPoint kan masih nunggu admin gitu atau masih nunggu lama. Kalau ini kita udah bisa langsung screenshot, nanti bisa kita buka-buka lagi ketika saat senggang ya, atau kalau lagi makan malam, makan sarapan sambil ya.
kan kita belajar itu bukan karena mau lulus tes ya, kita belajar karena mau tes gitu. Ini susah Bapak Ibu, saat sudah lulus tes kita udah lupa. Tapi kita belajar karena kita ingin tahu misalnya yang analogi ini gimana sih ya gitu ya. Karena kalau kita belajar dengan tulus, dengan ikhlas, itu kita justru lapang untuk menerima materi, lapang. Kenapa ya aku belajar nggak masuk-masuk apa karena aku sudah tua gitu ya. Bukan begitu Bapak Ibu. Karena kita sudah banyak pikiran, sudah banyak tekanan, dan itu mempersempit. Kita nggak akan bisa menerima pelajaran, walaupun kita belajar sendiri atau dengan tutor ya, atau dengan teman yang lain, kalau hati kita itu sudah penuh dengan yang lain. Jadi kita belajar itu dengan keadaan terbuka, hati yang lapang untuk menerima pelajaran Bapak Ibu ya. Itu aja sih. Nah, ini trik. Cari makna khusus dari kata tersebut, kemudian buat sebuah kalimat. Atau yang kedua ya, saya mau hapus dulu deh semua. Soal berikutnya. Nah, ini Bapak Ibu silakan karena kita masih lama ya. 1,5 jam, silakan Bapak Ibu hitung dulu. Hitung. Dicari dulu pilihan jawabannya. Mbak Flu ya? Iya, saya nggak tahu kenapa Flu. Mas Yogi Ananda dari Bali join lagi ya? Nanti recordnya di-share Kak sama PowerPoint di grup WA. Ya nanti silakan minta sama admin. Oh semangat banget nih yang join dari siang, dari malam. Silakan Bapak Ibu. Jawabannya di kolom chat. Ya dong Mbak, padahal materinya sama aja Mas. Ini semangat banget ya. Oke. Ya udah pada dapat. Mirance. Oke ya, kita lihat dulu nih yang ini nih. Nah, kalau dia disajikan ya ada 3 katanya gimana sih ya bahasanya, ada 3 kata dan kita disuruh mencari analoginya. Nah ini sama aja Bapak Ibu demi ngejar ini. Oke ya, kita buat nomor 1, kemudian kita buat nomor 2, kemudian kita buat nomor 3. Tentunya di sini 3 juga ya, ada nomor 4, ada nomor 5, terus 5-nya jelek banget, ada nomor 6. Sama ya Bapak Ibu ya. Nah, biasanya kalau dia ada 3, ini biasanya 1 itu akan setara dengan 4. Nah, biasanya yang di awal akan setara dengan yang di awal. Kalau dia kata benda, ya kata benda juga gitu. Kalau 2, setara sama 5. Nah, terus yang 3 akan setara dengan 6. Nah, ini kalau satunya kata benda, ya tentu 4-nya kata benda. Ya, voting. Voting itu apa? Jadi kita memang harus fokus untuk yang materi ini. Voting, titik 2 perbedaan, titik 2 keputusan. Apakah perselisihan, tawuran, ketenangan, apakah perundingan, konflik, dan perdamaian, apakah tuntutan, kericuhan, pembatalan, atau pertandingan, kompetisi, dan kemenangan. Nah, gini, kalau kita nggak ketemu makna khususnya sama tadi ya Bapak Ibu, kita cari MK, kita cari buat BK, buat kalimat. Nah, buat sebuah kalimat yang kita karang sendiri, tapi syaratnya dengan syarat, ya Mas Bowo join lagi, wah semangat betul, padahal tadi udah bertanya-tanya juga. Oke, kita buat kalimat. Kalau Bapak Ibu mau buat kalimat dari kata 1, kata pertama, tentu di sebelahnya juga harus buat dari kata yang pertamanya juga gitu. Voting adalah cara untuk mengatasi perbedaan agar memperoleh keputusan. Nah, apakah dia yang A, perselisihan adalah cara untuk mengatasi tawuran? Wah, ini udah salah Bapak Ibu ya. Justru perselisihan itu memicu tawuran. Dia udah berselisih gitu kan.
memicu tawuran, dan ini nggak sama dengan yang di atas gitu ya. Yang B, perundingan adalah suatu cara untuk mengatasi. Nah, ini ada yang join lagi nih ya. Saya bingung ini. Ya nggak apa-apa. Ya kita tiba-tiba enak make ya gitu, tiba-tiba orang udah join. Oke, kita lanjut, nggak apa-apa. Ini perundingan adalah cara untuk mengatasi konflik agar memperoleh perdamaian. Untuk sementara benar ya Bapak Ibu ya. Kita save jawabannya. Kemudian apakah yang C, tuntutan adalah suatu cara untuk mengatasi kericuhan. Ya, ini pemicu juga Bapak Ibu, bukan ya? Berarti itu yang C bukan. Apakah pertandingan adalah suatu cara untuk mengatasi kompetisi? Bukan ya Bapak Ibu ya, pertandingan itu merupakan kompetisi gitu. Jadi dia bukan setara dengan soal, tapi dia benar, ini pilihan jawaban ini ketiga kata ini benar, cuman nggak setara dengan yang di atas gitu. Tujuan kita menganalogikan gitu loh Bapak Ibu. Nah, jadi yang D bukan pilihan jawaban. Berarti memang jawabannya B. Ya, selamat yang sudah menjawab dengan benar ya. Nah, apakah soal kedua bisa dijawab dengan benar juga? Kita cek yuk. Nah, kertas, titik 2 kayu, titik 2 diolah. Sama dengan, nah kalau soalnya saya buat gini kan udah nampak aja nih, ini udah pasti. Nah gini, kita tinggal lihat aja mana yang setara gitu kalau begini soalnya. Tapi Mbak Erda gimana nanti saya ujian di komputernya nggak bisa dicoret-coret gini. Ya kita kira-kira gitu. Kalau saya ini kan mempermudah kita agar menganalisanya gitu ya. Nah oke. Ini kayaknya nggak ke-record ya. Oh, tapi ke-record. Ya. Nah, kalau dia satunya kata benda, ini ya. Duanya kata benda, tiganya, nah kalau tiga ini merupakan proses ya. Kalau tiga itu proses. Jadi tentu yang di bawahnya proses juga. Kita lihat. Kalau pintu, ini bukan, ini kata benda ya, berarti nggak setara, tentu tidak akan setara. Tinta, oh ya bukan, kita buang aja pilihannya. Gitu. Dokumentasi, ya udah enggak ya. Berarti yang memang udah jawabannya C. Tapi kita di sini menganalisa, gimana sih? Gimana caranya kita membuang pilihan jawaban. Kalau gini kan enak. Kalau kita sudah bagi-bagi enak ya. Kita buat kertas adalah kertas merupakan kayu yang diolah. Buku merupakan pedoman yang didokumentasikan, enggak. Pensil merupakan kertas yang tinta, enggak juga ya. Donat adalah tepung yang dimasak, ya. Kunci adalah gembok yang di pintu, enggak ya. Itu udah gampang sekali, levelnya sederhana juga. Dan saya rasa Bapak Ibu bisa menjawab dengan baik ya, kalau untuk yang seperti ini. Oke, kita ke soal berikutnya. Ini saya rasa bisa, silakan di screenshot Bapak Ibu. Nah, ini dia. Silakan dijawab dulu Bapak Ibu, ketikkan di kolom chat jawabannya. Demi mengejar NIP, iya. NIP-nya aja yang dikejar ya. Oke, silakan Bapak Ibu. Jingga ya. Saya izin minum dulu. Oke. Ya, udah langsung jawab Mbak Dwi. Mbak Noverma ya. Mbak Noverma ini teman saya nih, sama-sama mengajar di Universitas Jambi loh. Boleh chatting Mbak Noverma untuk terkait kuantitatif ya, perbandingan, karena beliau dosen matematika loh di FKIP ya. Terus apa nih?
Mana nih? Saya boleh jawab nggak, Mbak? Oke, Mas Yogi. Mas Yogi silakan untuk meng-unmute-kan speakernya, boleh kok. Silakan Mas Yogi, gimana analisanya ya? Kita sama-sama untuk malam ini kita butuh analisa dari Mas Yogi. Silakan, Mas. Ya, silakan untuk meng-unmute-kan speakernya. Ayo. Ya, dia jawab aja. Atau ada yang mau komentar di sini? Boleh, silakan. Speaker saya lagi rusak, Mbak. Aduh, ya siapa yang mau? DB. Ya, Mbak Desi. Alasan Mbak Desi. Bisa Mbak Desi gimana analisanya? Oke ya. Ya, rata-rata memang sudah bisa coret-coret. Tadi ada yang jawab, mana nih, variasi banget jawabannya D, 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 B. Ada yang A loh. Ya, Mbak Ria. Ya, nggak apa-apa, perbedaan itu indah. Dan kita boleh berhak juga ya, tapi tujuan akhir kita adalah ketika kita memilih salah satu option, itu jangan sampai kita kehilangan skor. Nah, ingat aja itu ya. A, D, A ya. Ya, rata-rata A. A sama D. Oke. Gini, untuk soal yang seperti ini, Bapak Ibu, kita memang harus jeli juga. Terus, kalau misalnya kita nggak ketemu satu makna khususnya, kita buat sebuah kalimat gitu, ya. Buat kalimat BK, MKBK gitu. Apa ya? Mbak RD ini pusing saya. Nah, kemudian, kecoret lagi ya. Cari yang setara. Jelek banget tulisannya ya katanya. Oke, yang setara. Kita cek. Kita kasih nomor 1, 2, 3, 4 ya. Biasanya memang 1 akan setara dengan 3, 2 akan setara dengan 4, biasanya seperti itu. Nah, biji sama dengan bunga. Biji titik 2 tunas sama dengan bunga titik 2 titik titik. Kita disuruh ngisi tunas terus tumbuh sama dengan buah juga terus berbuah. Buah juga terus berbuah. Oke, nggak apa-apa ya. Yang penting gimana caranya kita menganalisa, karena soal CAT itu memang tipe soalnya high order thinking skill, kita memang harus menganalisa semua jawaban benar dan mana yang poin 5. Nah, tujuan kita kan gitu. Mana yang poin 5 gitu. Semuanya poin 0 hampir, hanya satu yang poin 5 gitu. Jadi kita dituntut untuk memilih poin yang tertinggi atau jawaban yang paling benar ya. Kalau TKP kan jawab salah aja 1 gitu. Nah, ini Bapak Ibu. Kita lihat biji itu ya memang akan menghasilkan tunas ya. Kemudian bunga menghasilkan apa? Nah, kalau Bapak Ibu yang SMA-nya IPA kan sudah tahu ya, kalau bunga yang sempurna itu contohnya bunga sepatu, itu di bunga ini, di bunga yang seperti ini sudah terdapat bagian putik, misalnya gitu kan, benang sari, ada kelopaknya, kemudian ya. Nah, yang nggak tepat ini gugus ya, gugus itu tempat gugus kelompok gitu ya. Nah, berarti enggak. Berarti kalau putik, ya putik bagian dari bunga. Kalau biji bagian dari tunas enggak setara ya gitu. Berarti putik bukan. Nah, kemudian apakah mekar ataukah buah gitu? Kalau mekar, biji bertunas. Biji akan bertunas. Bunga akan mekar, iya. Tapi setara enggak? Nah, kalau buah, iya, biji itu kayak tadi dia terus ya. Kalau jadi tunas kan ada prosesnya lagi setelah tunas itu. Kalau bunga,
kemudian kita pilih jawaban mekar, itu nggak ada prosesnya lagi. Setelah dia mekar, dia akan layu gitu. Jadi mekar ini bukan merupakan pilihan jawaban gitu. Kalau menurut saya seperti itu. Jadi jawabannya adalah yang D. Ya benar sekali ya, rata-rata udah pada benar. Coba yang kedua, ya rata-rata D ya. Kita buat nomornya 1, 2, 3, 4. Nah, cahaya titik 2 gelap, kita tentukan makna khusus dari cahaya dan gelap gitu, sehingga kita bisa mengeliminasi pilihan jawaban yang tidak setara dengan soalnya. Nah, apakah yang A, pengangguran pekerjaan, apakah yang B, tuli dengar, apakah yang C, kepala bentuk, atau D, tempat tinggal tunawisma, atau E, batu permata gitu ya. Nah, gini Bapak Ibu, kalau kita nggak ketemu, kita buat kalimatnya. Boleh kita buat kalimat dari belakang ke depan atau dari depan ke belakang, sama aja. Oke, Mbak Amalia, cahaya dibutuhkan karena gelap, tempat tinggal dibutuhkan karena tunawisma. Ya, kayak gimana pun caranya, yang penting skor 5 ya. Tapi kita tetap harus punya konsep gitu. Di rumah. Nah, gini. Nah, gini ya. Cahaya itu, nah kita lihat hubungannya dengan gelap. Jika tidak ada cahaya, maka disebut gelap. Atau kita balik, gelap adalah keadaan di mana tidak ada cahaya. Kalau kita buat kalimatnya dari belakang, tentu yang cari yang setaranya dari belakang juga gitu. Nah, kita cari yang setaranya yang dari belakang. Kita buat dari depan boleh, belakang boleh, terserah. Jika pekerjaan, maka tidak ada pengangguran. Jika dengar, maka tidak ada tuli. Ini nggak setara ya. Jika bentuk, maka tidak ada kepala. Ini enggak lah. Bukan, saya lupa silang. Nah, ini bukan juga. Jika tunawisma, maka tidak ada tempat tinggal. Oke, kita save dulu jawabannya. Jika permata, maka batu. Permata itu termasuk jenis batu gitu ya. Ya mungkin iya, karena tidak setara dengan ini, disebut apa gitu. Permata ya permata, batu ya batu gitu kan, mungkin bagiannya. Jadi yang E ini kurang tepatnya seperti itu. Nah, itu. Jadi untuk soal yang kedua, jawabannya D. Oke, ada pertanyaan Bapak Ibu? Saya rasa nggak ada. Kita ke soal berikutnya. Gampang ya kalau ini. Nah, ini dia. Silakan dicoret-coret dulu. Silakan, kemudian dipilih jawabannya. Yuk. Nggak kelihatan Bu Dani. Oh iya, ketutup ya. Sorry. Aduh, malah ditutup gitu. Oke, silahkan Mbak. Nah, kan udah nongol ininya nih. Silakan. Oke, silakan. Sudah ada yang jawab ya, 2 orang, 3 orang. Iya, boleh minta nomor handphonenya. Iya, memang sangat boleh dan harus ya, karena kan kita setiap mau 1 hari sebelum tryout, 1 hari sebelum pertemuan kita memang dikasih soal-soal itu ibaratnya pemanasan lah ya, agar kita ini kontak WA saya cek aja pakai nomor handphone saya ya. Nah, ini kontaknya. Saran saya memang ketika Bapak Ibu dapat soal dari mana, nanti silahkan untuk
dicoret-coret, terus cek Mbak RD ini bener nggak Mbak RD hasilnya gitu ya. Ini nomor saya tuh saya kirim pakai HP saya 082183236933. Silahkan Bapak Ibu coret-coret sendiri, diskusi melalui WA. Saya terbuka sekali, welcome sekali. Dan kita memang harus sering latihan, apalagi Forum Cerdas sudah punya 14 paket simulasi untuk tryout itu hampir sama kayak BKN ya. Kita udah pakai aplikasi, biasanya kan ada yang pakai Google Form gitu. Nah, kalau ini kan enak kita udah pakai aplikasi ya, jadi enak. Bisa tahu langsung pembahasannya keluar dan kita bisa download kalau untuk tryout di Forum Cerdas. Minimal 1 hari 1 kali tryout lah. Dan kita memang duduk yang mantap, ya, duduk benar-benar 1 jam 40 menit, 100 menit ya, memang kita fokus. Nah, kalau TU awal-awal ya berat, kita kadang ngantuk, tidur, males-malesan gitu. Tapi percayalah Bapak Ibu, nggak ada yang awal itu langsung hebat gitu. Pasti awalnya berat, terasa berat, dan kita tetap bertahan di situ gitu kan. Karena bukan hanya berkali-kali saya jelaskan setiap saya ngajar bimbel ya, yang lulus itu bukan hanya orang yang cerdas. Orang cerdas akan lulus, yang tidak cerdas tidak lulus, bukan begitu. Baliknya yang tidak cerdas yang lulus itu yang tidak lulus itu yang cerdas, bukan begitu. Yang lulus itu orang yang memang belajar dengan tulus, orang yang memang belajar dengan sungguh-sungguh, kemudian belajar ikhlas, belajarnya dengan ikhlas gitu. Jadi bisa menerima pelajaran gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi orang yang nggak lulus itu orang yang malas belajar. Terus yang kedua lalai terhadap doa. Terus yang ketiga tidak berdamai dengan takdir. Terus kita tuh belajar aja, belajar sama berdoa. Yang memutuskan kita lulus itu hanya Tuhan ya Bapak Ibu ya. Nggak boleh ikut campur terhadap urusan Tuhan gitu. Jika kita ditakdirkan lulus ya lulus. Jadi tugas kita berusaha dan berdoa, berusahanya dengan belajar ya Bapak Ibu ya. Berdoanya dengan ya kalau untuk muslim itu tahajud tiap malam Bapak Ibu. Tiap malam kita sholat tahajud, ya baca Al-Quran, Al-Waqiah ya biasanya itu. Nah kemudian uruskan niat kita. Kita jadi CPNS itu karena apa gitu. Atau karena nanti SK-nya mau digadai gitu ketika lulus. Jangan Bapak Ibu, itu bahaya sekali. Nah, kita luruskan niat kita dulu. Kita mau jadi ASN itu adalah ASN yang melayani masyarakat dengan mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi gitu dan golongan. Kita nggak boleh mengutamakan kepentingan kita karena Bapak Ibu kalau buka lagi undang-undang tentang ASN itu melayani masyarakat sebagai pelayan masyarakat, kemudian pemersatu bangsa dan ada lagi yang lainnya. Silahkan dibaca. Jangan gara-gara kita teman kita berseteru gitu. Kita ada di kelompok ini di tempat kerja. Gara-gara kita berseteru gitu kan. Ya tadi kamu ngomong ini ya, dia ngomong itu ya. Nah itu kan nggak cocok ya Bapak Ibu ya. Jadilah kita pemersatu di antara teman-teman kita gitu. Oke, teman-teman, bukan teman-teman kita aja, pemersatu bangsa bahkan ya Bapak Ibu ya. Terus menjalankan program, mendukung program pemerintah gitu. Ada pula yang nggak mau divaksin gitu kan. Nah berbahaya tuh ya. Ya program pemerintah kita selaku ASN juga kita harus mendukung program-program pemerintah dan juga ya. Nah, jangan kita sudah melenceng dari integritas. Ada kasus-kasus di Instagram yang terbaru loh Bapak Ibu. Ada yang pakai materai download, materai image gitu ya. Dia download terus ditandatangani. Karenanya kan file juga katanya bisa tanda tangan online gitu aja. Saking canggihnya gitu kan teknologi. Nah, itu menandakan kalau kita tidak berintegritas Bapak Ibu ya. Oh, kalau mau diskusi sama KRD batas jam berapa Kak? Boleh diskusinya. Banyak ASN yang malas Bu, apalagi bagian pelayanan. Ya itulah ya Bapak Ibu ya. Kita meluruskan niat kita. Jangan kita jadi ASN kita males-malesan gitu. Saya sama aja, saya mau ngajar di Unja, mau ngajar
mau ngajar TIU, mau ngajar matematika atau mau ngajar apapun saya siap gitu. Sama saya di bimbel saya juga ngajarnya apa aja saya belajar gitu kan. Di forum cerdas juga mau kapanpun forum cerdas butuh saya buat ngajar, saya ready aja gitu ya. Kemudian juga jangan jadi orang yang banyak alasan gitu. Ini males lah, inilah jam 3 orang pada pulang, kita pulang. Nah, luruskan niat kita dulu Bapak Ibu ya. Insya Allah memang itu rezeki kita gitu. Walaupun satu formasi, yakinlah Bapak Ibu, kalau kita ditakdirkan untuk lulus ya kita bakal lulus. Tapi dengan syarat kita harus belajar dengan hati yang lapang ya. Nah, agar kita bisa. Oke. Ya. Nah, jawabannya oke, silahkan. Oh ya, rata-rata deh ya. Makin banyak. Ya, banyak-banyak minum vitamin. Oh ya, makasih ya. Nah, kita lihat lagi Bapak Ibu ya. Tadi kan soalnya yang kosongnya di kanan aja, terus kosongnya di pinggir-pinggir. Kayak gini kalau kita kasih nomor 1, 2, 3, 4 gitu ya. Nah, kalau kita kasih nomor yang tadi itu 3-4-nya yang kita suruh cari, terus ada lagi yang 1-4-nya kita suruh cari, dan sekarang 2-3-nya Bapak Ibu gitu. 2-3-nya kan ini enak. Syaratnya kalau misalnya 4 itu kata benda, ya 2 kata benda juga gitu ya. Berarti memang kita disuruh ngisi cari yang memang 4, berarti 2-nya di sini ya. Ini 3. Nah, kolomnya gini. Biar kita nggak bingung. Berarti di mana yang merupakan kata benda? Berarti pekerjaan kata benda bukan? Kayaknya bukan. Berarti A bukan pilihan jawaban. Gampang. Kanvas, ya save dulu. Pameran. Kalau pameran itu bukan kata benda ya, kayak pameran banyak dia di sana gitu. Kemudian bukan lah ya, kita bilang bukan. Kuas iya, indah. Indah ini bukan nama orang atau apa, tapi kita lihat indah itu akan dipasangkan dengan lukis. Berarti lukisan itu indah gitu. Berarti ini indah kata sifat ya. Berarti bukan pilihan jawaban. Nah, kita ada 2. Kalau sudah begini kan enak ya. Kita mau eliminasinya enak. Kita mau buang yang D atau yang B. Nah, gimana caranya Bapak Ibu? Kalau kita nggak ketemu makna khusus, kita buat sebuah kalimat. Nah, lukis, kanvas. Kita pilih B ya, kenapa? Kemudian indah, itu setrika. Kita lihat lagi. Kalau 3, lukis ya. Lukis itu sifat, kalau dibilang sifat enggak juga ya. Kita buat kalimat aja. Lukis, kanvas. Berarti hubungannya melukis itu menggunakan kanvas. Indah itu menggunakan setrika. Nah, ini udah nggak cocok ya Bapak Ibu ya yang B. Terus lukis menggunakan kuas. Rapi menggunakan setrika. Nah, iya, ini kemungkinan jawaban Bapak Ibu. Yang jawaban D, selamat ya, udah benar. Kemudian puisi. Titik-titik sama aja kayak tadi. Rumah itu dulu kita tuh dapat semua kayak full. Yuk, coba. Nah, gimana caranya kita melihat? Oh, hewan ini kata benda. Sudah memotivasi banget ya. Nah, kita lihat kalau hewan ini merupakan kata benda ya. Hewan berarti kita kotakin aja di sini yang semuanya kata benda ya, buku kata benda, sastra, ya, karya, indah bukan ya? Ya di sini maksudnya kata sifat. Oke. Gimana caranya kita analisa? Kategori jenis ya, boleh lah ya. Sastra, puisi itu kategori jenis katanya Mas Fauzi ya. Nah, puisi itu salah satu jenis sastra, iya. Jinak salah satu jenis hewan. Nah, ini puisi dengan jinak kan beda ya. Berarti yang satunya itu, ini 4, ini 3 loh. Nah, puisi itu tentu dia juga
merupakan puisi ya, puisi kata benda kali ya, benda atau apa gitu ya. Pokoknya nggak cocoknya di jinak gitu. Jinak itu salah satu jenis hewan. Bukan ya, sifat hewan itu jinak, buas, berarti yang B ini salah nih. Sama kayak yang E. Kita lihat lagi yang C. Puisi salah satu jenis karya, binatang salah satu jenis hewan. Iya, karena hewan ya semuanya itu dinamakan hewan. Semuanya kecuali manusia dan tumbuh-tumbuhan, makhluk hidup ya. Binatang juga itu cuman bahasa kasarnya gitu. Kalau orang Minang kan ada bahasa kasarnya juga gitu ya. Binatang gitu. Binatang itu ya sama dia. Binatang sama hewan ya sama. Nah, kalau yang lebih cocok itu jenisnya kayak kata Mas Fauzi tadi. Ya, puisi bagian dari sastra, kucing bagian dari hewan. Bener banget, Mbak Amalia. Berarti puisi itu jenis sastra, kucing salah satu jenis hewan. Oke, ada pertanyaan sampai di sini. Semangat banget ya kalau udah malam. Udah malam. Oke, kita ke soal berikutnya, Bapak Ibu. Kalau memang masih semangat, kita lihat yang berikut ini. Silakan dijawab. Silakan dijawab. Kita kasih nomor. C. Yogi, ada lagi. 1, 2, 3, 4. Oh, ketutup Kak. Ketutup apa ya? Fauzi. Bahkan nggak nampil slide-nya ini. Mbak Noverma, EC. Oke, silakan. Rata-rata jawabannya iya ya. Oh, ini belum saya nomorin. Yang Pingli ya, Pingli. Ping. Ya. 4. 5. Sambil menunggu yang lain. Nah, Bapak Ibu, kalau untuk soal analogi, ngelatihnya memang selain tryout dari forum cerdas, kita bisa jawab. Nanti silahkan chat ke WA saya kirim e-booknya buat latihan-latihan. Saya punya beberapa e-book ya. Silahkan nanti yang chat saya kirim, karena kan saya mau bagi itu sulit, juga saya nggak bisa di grup share-nya. Sambil menunggu. Oke ya, sudah saya rasa udah hampir 20-an. Ya, rata-rata ya nggak ada perbedaan jawaban. Karena udah bisa dan udah mantap jawabannya ya, Bapak Ibu ya. Nah, biasanya kalau 1 sama 3 itu setara, 2 sama 4 itu setara, ini setaranya sama ini sama ini, dan ini sama ini. Gimana sih? Nah, mantap ya. Oke. EC, iya, sama rata-rata. Hampir sama. Kalau yang dari handphone boleh di zoom aja, ini PowerPoint saya. Nah, kita cek satu-satu ya. Benang, titik 2, titik, kulit, titik 2, titik. Gimana Bapak Ibu ya? Nah, selain kita cari makna khusus buat sebuah kalimat, dan tentu kita harus cari yang setara. Kita lihat yang A. Benang, titik 2 baju, kulit, titik 2 hewan. Nah, hubungannya apa? Kita masih bingung ya hubungannya apa gitu. Kita buat jadi sebuah kalimat. Benang adalah bahan untuk membuat baju. Kulit adalah bahan untuk membuat hewan. Enggak ya, enggak nyambung. Kalau benang adalah bahan untuk membuat baju, ini masih terlalu luas. Karena benang itu bisa buat apa saja. Bisa buat mukena, bisa buat jilbab, bisa buat tas, buat sepatu gitu ya. Enggak, berarti ini ya. Kusut, benang kusut, kulit mengkilap. Kulit mengkilap itu kulit apa yang mengkilap gitu ya.
apakah kulit buaya, kulit ular, buaya nggak mengkilap ya, kulit ular mengkilap gitu kan, benang kusut ya, benang kan ada juga yang disusun di apa, di ini ya, di pada benangnya itu apa itu ya, nah itu kan dia nggak kusut gitu, ini juga nggak tepat. Kemudian benang untuk jahit, kulit untuk samak, samak ini semak atau samak ya, kalau bahasa Minangnya itu, saya kuliahnya di Padang gitu ya, jadi sedikit-sedikit tahu ya, walaupun saya kuliahnya cuman S2 itu cuma 1,5 tahun gitu, sama bahasanya sama caliaden gitu, caliawa gitu. Itu bercanda ya, berarti yang C ini nggak tepat ya, Bapak Ibu. Kemudian yang D, benang jual, kulit dimasak. Benang dijual, kulit dimasak. Benang kan ada juga sebagian yang dipakai sendiri, nggak semuanya dijual gitu ya Bapak Ibu ya. Kulit dimasak ya, ada juga kulit yang nggak dimasak gitu, makan mentah-mentah gitu ya. Bercanda Bapak Ibu. Nah, benang adalah bahan untuk membuat kain. Kulit adalah bahan untuk membuat dompet. Nah, ini lebih spesifik kalau menurut saya, analisanya gitu. Nah, besok saat ujian, kita fokus untuk analisa Bapak Ibu ya. Jadi kita berdoa dulu sebelum ujian, sehingga kita tidak ada kesalahan. Kadang kita sudah memilih E, tiba-tiba terklik yang D gitu. Itu kan kelalaian kita itu Bapak Ibu. Nah, jadi silakan Bapak Ibu untuk doa sebelum ujian terkait ini, karena kalau kita belajar berdoa itu tadi dua itu ya Bapak Ibu ya, bisa saja kita memang diluluskan karena itu hasil ketulusan kita dalam belajar, hasilnya ibaratnya karena kita sudah tulus, sudah ikhlas, sudah sungguh-sungguh diluluskan sama Allah gitu, karena yang meluluskan itu hanya Allah ya kalau dalam Islam itu. Nah, jadi kita niatkan dulu belajar dengan tulus sekarang, atau ada lagi yang bilang gini nih, ya tunggu aja lah, tunggu seleksi bahan lolos gitu. Ya karena dengan ketulusan hati kita itu tadi, ibaratnya kita diluluskan, lulus seleksi administrasi, amin. Lulus seleksi CPNS di formasi yang kita inginkan, amin ya robbal alamin gitu kan. Yang penting luruskan niat kita dulu, jadilah orang yang tulus Bapak Ibu. Ya, memang saya harus, walaupun saya mengajar di TK ya, saya buka bimbel di rumah itu ngajar TK, SD, SMP, SMA, yaitu saya usahakan agar adik-adiknya belajar, yuk Dek, kita belajarnya dengan tulus gitu, jangan minta apa jajan setelah ini kita minta jajan, enggak boleh yang seperti itu. Jadi kita memang belajar. Kalau anak TK kan ada yang datang ke saya semenjak corona ini, saya untungnya di situ nggak bisa baca ya, kelas 2 SD datangnya ke saya gitu. Nanti udah 3 bulan bisa baca, keluar ganti lagi yang baru datang yang nggak bisa baca. Bahkan yang megang pena aja nggak bisa semenjak corona loh Bapak Ibu ya. Kata orang tuanya yang antar ke saya gini nih, daripada akulah terbunuh lagi anak aku bahasa emak itu kan, dia ini diajari tidak mau melawan, nah bahasa Jambinya gitu. Tapi memang kita kan nggak mungkin kita harus sama kayak anak SD ya Bapak Ibu ya, belajar dia lulus. Nah, kita belajar tulus dulu, kita belajar dengan tulus, belajarnya ikhlas karena ingin tahu. Ibaratnya kalau kita belajar sejarah itu kan sejarah proklamasi, saya sudah ngambil ranah TWK nih, nggak apa-apa saya nyontohin aja. Melatar belakangi proklamasi, kenapa gitu? Karena ya Nagasaki dan Hiroshima itu dibom oleh Amerika Serikat gitu kan. Nah, kita harus belajar dari konsep akar-akarnya, kenapa sih Nagasaki itu dibom gitu. Kita harus cari tahu itu. Bahkan kalau dia memang infonya dari majalah BBC zaman dulu ya, kita bisa searching ini dari sini gitu. Sama kalau kayak TIU ini, kita memang harus dari akar-akarnya. Saya sudah print ini ya, yang dari Forum Cerdas, juga, dan semua yang dari sini secara garis besar kita memang harus cari akar-akarnya. Ya Bapak Ibu ya, kalau untuk TIU, kenapa analoginya seperti ini? Kita harus cari. Saran saya itu Bapak Ibu harus punya buku, walaupun itu belinya joinan sama temen, sama temen joinan ya. Kalau e-book, ya e-book sekarang udah bisa di-download gratis. Gratis mau dimanapun, macam-macam ya Bapak Ibu ya, e-book, tapi tidak ada validatornya, reviewernya nggak ada, dan itu keabsahannya perlu dipertanyakan gitu. Tapi untuk latihan nggak apa-apa, saya bisa nanti share
saya punya gitu ya. Oke, kita lihat yang ini. Ini termasuk soal yang nggak gampang, Bapak Ibu. Kereta akan setara nomor 1 dengan, saya ganti warna dulu. Nomor 1 akan setara dengan nomor 4. Jadi kita buat ini nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Gitu ya. Berarti yang kita cek dari ini aja dulu nih. Ini merupakan profesi ya, atau orang pilot. Berarti yang berhubungan dengan yang mengendarai titik-titik itu pilot. Berarti yang mengendarai kereta itu lebih spesifik. Kan nggak mungkin ini ya, rel. Salah, karena ini merupakan tempat. Berarti yang A salah. Yang masinis rel. Nah, udah 2 ya yang tereliminasi. Dan ini lumayan menghemat waktu Bapak Ibu ya. Kemudian kita cari lagi kereta. Ya tentu pilot itu orang yang mengemudikan pesawat, helikopter ya, kemungkinan jet juga kemungkinan. Nah, jadi tinggal kita ada 3 ini. Kita mau check and recheck. Ya. Nah, kalau sudah kita kotakin begini nih enak lihatnya nih. Nah, ini dia. Nah, kita lihat Bapak Ibu, kereta yang B ya, kereta lokomotif masinis, helikopter, angin, pilot. Nah, kereta lokomotif masinis, helikopter. Nah, ini yang nggak cocoknya itu angin dengan lokomotif ya, nggak setara dia. Kemudian rel, kereta rel. Nah, kita buat menjadi sebuah kalimat. Kereta berjalan di atas rel, pengemudinya dinamakan masinis. Pesawat berjalan di udara, pengemudinya pilot. Ya kan nggak mungkin angin ya, dia jalannya di udara gitu. Mesin, kereta berjalannya di mesin atau berjalan menggunakan mesin, enggak ya. Kemudian pengemudinya masinis. Jet, ini salah satu bahan bakar ya, afgas ini, silakan Bapak Ibu buka. Jadi nggak setara yang D itu di situ, nggak setara. Nah, di situ yang nggak setaranya. Jadi yang D salah, yang B juga tidak tepat karena angin ya. Angin itu kan kita berhembus aja, nah di situ kan ada angin gitu, gitu kan. Itu angin. Apakah apakah pesawat itu, helikopter itu berjalan di situ gitu kan? Enggak ya. Tapi yang lebih tepat itu udara ya, karena udara itu kan luas. Kalau angin, gitu. Angin dibuat dari kipas angin kan angin juga gitu ya. Nah, jadi yang lebih tepat itu jawabannya adalah C. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Saya rasa bisa ya. Kita ke contoh soal berikutnya. Cari makna khusus dari kata tersebut. Oh, ini udah ada nih. Ya, eksplisit tersurat, implisit. Nah, dari suara-suaranya aja udah ada, ini udah sama. Silakan Bapak Ibu jawab yang sebelahnya aja, karena ini udah ada nih. Nggak asik banget ya, saya lupa loh tadi. Atau bisa ditutup ya. Nah, nih. Eksplisit tersurat, implisit. Homogen. Nah, gini aja nih, kalau dia sudah begini, terlanjur basah, ya ini kan enak nih, kalau soalnya dibuatnya gini, tinggal bisa kita lihat. Kurang jelas, Kak, apanya yang kurang jelas ya? Suara saya atau PowerPoint-nya? Nih. Nirgelar. Ya, kita sambil cek aja, cek and recheck ya. Tulisan PowerPoint-nya kurang jelas. Oh gitu ya. Kenapa ya PowerPoint-nya kurang jelas ya? Sinyal saya ya? Yang sebelah kanan PowerPoint-nya, jawabannya D dan B. Ya, yang paling bawah itu hujan kaleng. Ya, kalau kita lihat ini kan bunyinya sama nih, eksplisit, implisit. Kalau homogen ini kemungkinan benar, heterogen, bersama, bersatu salah, karena dia merupakan persamaan ya. Pandai, cerdik, nih enggak. Parsial memihak ya, karena kita udah kelihatan tadi
juara nirgelar, kebalik ya. Ini harusnya gelarnya sebelah sini gitu. Ini enggak. Berarti antara A dan D. Jadi gimana caranya kita mau buang yang A gitu. Yang A ini kan lebih arahnya ke sini. Beragam itu artinya heterogen. Heterogen itu artinya beragam. Heterogen itu artinya beragam gitu. Tapi kalau tersurat itu arti dari eksplisit, berarti dia ke arah sini. Nah, yang lebih tepat itu D karena memihak itu arti dari kata parsial gitu. Dia memang sama tapi nggak setara karena di nomor 2 ini, nah itu merupakan makna dari nomor 1. Kalau A itu salah karena nomor 2-nya makna dari nomor 3. Jadi nggak setara Bapak Ibu ya. Semua pilihan jawaban itu benar, tapi dia tidak setara. Gitu. Nah, dan juga Bapak Ibu, trik untuk menjawab soal atau mengeliminasi dengan cepat, nah itu tidak. Kalau option jawaban ada 2 yang memiliki makna sama, itu nggak mungkin merupakan pilihan jawaban. Kayak bersama dengan bersatu, pandai dan cerdik. Ini kan maksudnya sama nih, searah dia. Berarti itu sudah langsung eliminasi aja. Ya, saya rasa itu. Terus untuk yang kedua, nah, titik-titik panas, titik-titik isi. Nah, ini ya Bapak Ibu ya. Gimana caranya kita menentukan jawaban. Jadi kita cek yang A, dingin, panas. Nah, hubungan dingin dengan panas itu kan lawan kata. Apakah tumpah isi? Apakah hubungannya lawan kata juga? Gitu ya. Ketika tumpah, dia isi. Enggak ya, ini enggak setara. Nah, berarti yang A itu bukan. Apakah B, topi, cangkang? Topi dengan panas, hubungannya topi adalah apa? Topi untuk melindungi kita dari panas, cangkang untuk melindungi isi. Cangkang itu ya kayak penyu itu kan ada cangkangnya, kerang yang keras itu ya. Kemudian seafood juga ya. Nah, itu dinamakan cangkangnya yang keras itu. Rumah-rumahannya lah kalau gitu istilahnya ya. Nah, ini sementara ya. Kemudian kemarau dengan panas. Kemarau itu panas ya, sebab akibat kaleng isi. Kaleng isi itu agak kurang nyambung ya hubungannya mau apa gitu. Nggak setara kiri sama kanan. Matahari panas, bumi isi. Matahari itu panas ya, ada matahari panas. Kemudian ada bumi isi. Nah, isi itu bagian dari bumi. Bisa kita membuatnya seperti itu, tapi nggak setara jadinya. Jadinya nggak setara sebelah kiri dan kanan. Hujan panas, lawannya kaleng isi, lawannya enggak ya. Berarti yang lebih tepat jawabannya adalah D. Oke, ada pertanyaan? Kita masih 10 menit, Bapak Ibu. Silakan untuk ya, masih ada sisa waktu 10 menit. Nah, ini dia. Nah, ini kelihatan nggak ya? Kelihatan ya? Wah, di Zoom aja nggak jelas, Kak. Waduh, iya kurang jelas ya. Walaupun di Zoom nggak jelas juga ya. Iya, nggak jelas. Ya, ini nanti saya kirim ke WA aja, WA Bapak Ibu sekalian. Nah, sampai di sini ada pertanyaan, kita diskusi. Ada pertanyaan? Jelas Kak, walaupun di Zoom. Iya benar, memang salah saya ya, ngapa saya. Oke, ada pertanyaan nggak Bapak Ibu sampai di sini? Ya, kalau tidak ada pertanyaan atau ada yang mau diskusi, mau tanya Kak, kalau analog tentang negara, gimana Mbak Dian? Boleh di unmute kan suaranya? Gimana? Kalau analog tentang negara itu gimana ya? Maksudnya gimana gini?
Ya, Mbak Diana? Ya Mbak, Ya. misalnya negara kayak ASEAN gitu. Nah, terus misalnya kayak Indonesia, Jakarta kayak gitu Mbak. Misalnya soal kayak gitu gimana ya? Oh, Indonesia, Jakarta gitu ya. Biasanya Oh, dia Mbak, ya. kalau Atau kita enggak misalnya mata uang negara atau kayak gitu. Gimana Mbak? iya, benar. Kita memang harus baca-baca ya, Mbak Diana ya. Jadi kalau misalnya Indonesia dengan Jakarta merupakan ibu kota dari negara Indonesia. Nanti disajikan lagi negara lain yang memang terpencil gitu, yang jarang kita baca gitu ya. Nah, kemudian apakah ibu kotanya ini gitu. Jadi itu memang kita rajin-rajin baca-baca tentang wawasan. Baca-baca tentang wawasan gimana sih? Nah, salah satunya trik cepat, tepat, dan absah ya. Nah, itu ya melalui YouTube Bapak Ibu. Jadi silakan Bapak Ibu klik analogi TIU CPNS. Itu semua udah dikeluarin, mau tipe soal yang seperti apa, kalau bisa ditambah lagi FR. Tapi kasusnya sekarang nggak boleh ya FR ya. Katanya di blacklist nggak lulus, bakal nggak lulus kalau dia buat FR. Tapi adik-adik Sekdim yang les sama saya kemarin, juga dia Kak, aku udah nggak lulus, Kak. Ya, dikasih taunya FR-nya ini, gitu. Pokoknya TIU itu bagian ini, Kak, gitu. Ya udah, dia kan nggak lulus juga. Mungkin kesal gitu kali ya. Nah, nggak apa-apa. Di YouTube, Mbak Diana juga coba usahakan download yang per subbab materi, gitu. Ada juga, Mbak, saya nemu soal tentang presiden dan wakil presiden di suatu negara. Benar. Silahkan Bapak Ibu untuk sering-sering buka YouTube sambil kerja ya, kecuali yang bagian kesehatan kayak dokter perawat mau operasi jangan lah ya, tapi di download YouTube itu biar enak, walaupun kita nggak ada sinyal kita bisa dengerin aja walaupun nggak ditonton gitu, sambil tidur gitu dengerin aja nggak apa-apa, nanti lama-lama kita hafal gitu kan ya. Gimana Mbak kalau misal kita dapat soal kita nggak pernah dengar kata-kata tersebut Mbak, apa solusinya Mbak? Nah, saya lupa kasih tahu sama yang sesi 2 malam ini. Yang pertama, sebelum kita belajar ya, kita harus tahu dulu kelemahan kita itu di mana Bapak Ibu. Kayak Mas Yogi. Mas Yogi dari tadi itu aja pertanyaannya. Kita tahu kelemahan kita itu apa, gimana solusinya gitu. Ketika kita sudah tahu, kita nggak pernah dengar, jadi kita jarang dengar. Ya kita kelemahan kita itu, kita sering-sering dengar. Nah, sering-sering bahas soal dari YouTube. Sering-sering lihat gimana caranya orang bahas soal dari YouTube terkait materi analogi gitu ya. Nah, analogi ini nampaknya sepele tapi banyak pengecohnya gitu. Ya, kita tahu kelemahan kita itu di bagian mana. Kalau untuk analogi hampir semua kelemahannya kurang di bahasa asing gitu, karena bahasa Indonesia itu banyak bahasa serapannya. Jadi ya kita kalau mau buka kamus KBBI itu terlalu tebal, nanti kita stres. Silahkan download di YouTube atau KBBI kata-kata asing gitu. YouTube itu menjawab semua pertanyaan kita Bapak Ibu ya. Asal jangan cari duit di mana gitu. Cari duit kerja katanya ya. Oke. Mbak Nadia, jadi kalau kita menjawab soal analogi itu lebih ke membuat kalimat gitu atau kita pisahin kata sifat, benda, dan lain-lain, Kak. Kadang kita udah pisahin, ternyata pas dibuat kalimat nggak pas. Ya, syarat kita membuat kalimat, ini Mbak Nadia, kita harus kalimatnya itu sama. Kalau dari depan dulu, ya dari depan. Kalau dari belakang, ya dari belakang. Untuk mengecek pilihan jawabannya ya dari depan gitu. Nah, dan ternyata kita pisahin itu salah satu trik tambahan ya, itu bukan untuk semua kalau menurut saya. Nah, terkadang kita nggak paham ini maksudnya apa gitu, gimana caranya kita mau tahu dia sifat, kata benda, atau kata apa, sedangkan dia katanya nggak pernah kita dengar gitu. Jadi memang kita harus banyak-banyak menambah wawasan. Ya, itu YouTube Bagi Ilmu Forum Cerdas juga sudah punya YouTube-nya. Silahkan buka YouTube Bagi Ilmu, di situ udah diupload semua terkait materi-materi TIU sesuai dengan FR yang terbaru ya Bapak Ibu ya. Mas Fauzi, cara cepat kita jawab dan ketemu soal yang katanya agak jarang kita temui gimana ya Kak? Misal katanya yang jarang didengar dan baca Kak. Ya, kalau cara cepatnya tadi ya kita eliminasi. Syarat eliminasi itu kan kita juga punya konsep. Kita mau menggunakan nalar, kita harus pahami konsepnya dulu. Insya Allah kalau Mas Fauzi dan yang lain-lainnya sudah paham konsep analogi,
mau soal seperti apapun kita juga bisa gitu. Dan kita mengeliminasinya pun gampang gitu ya, karena kita mengeliminasi itu jika ada 2 pilihan jawaban yang semakna. Itu nggak mungkin merupakan jawaban yang benar gitu, semakna kayak yang tadi. Kopral itu mah TNI. Katanya emang nggak pernah dengar. Ya, kita sudah tahu kelemahan kita, jadi kita punya cara sendiri untuk meminimalisir lah minimalnya ya. Namanya juga awal. Nah, ini pertemuan awal. Nanti bahaya kalau kita sudah bahas ke materi figural, Bapak Ibu juga nentuin kelemahannya itu juga. Nah, maunya saya pertemuan berikutnya kita sudah nggak ada kelemahan. Dengan strategi masing-masing kita meminimalisir kelemahan kita sehingga kita saat ujian itu kita menjadi kuat dan bisa menjawab semua soalnya gitu. Siap tempur TIU 35 soal mah kecil gitu ya. Oke. Iya benar. Tembak jawaban, janganlah dari tadi itu juga bahaya itu skornya kita harus lulus ya tahun ini. Oke, silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau ditanya. Kalau nggak ada, saya mohon Bapak Ibu untuk mengaktifkan kamera karena kita mau ada sesi foto bersama ya. Oke, silakan Bapak Ibu. Iya, nah ini baru kelihatan nih. Oke, silakan saya tunggu Adi Setiawan. Oke, silakan. Ini kita punya 3 slide. Jadi slide pertama saya minta untuk mengaktifkan kamera. Ya, kita tunggu ya. Nih, view full screen. Nah, benar. Kayaknya emang harus full screen nih. Oke, udah siap ya Bapak Ibu. Slide pertama, saya hitung dari 1 sampai 3. Posisi yang kece. 1, 2. Oke, tunggu sebentar saya paste dulu. Tapi saya nggak tahu ini pastenya gimana. Sabar ya Bapak Ibu ya. Saya paste dulu di sini deh kayaknya. Di PPT aja nih. Oke, sebentar. Mana? Bentar ya Bapak Ibu. Harap maklum ya. Mana nih? Nah ini produknya nggak mau juga. Kameranya nggak mau kemana? Bentar ya Bapak Ibu ya. Aduh ini susah banget ya mau dipaste ya. Bentar ya Bapak Ibu ya. Kita paste dulu. Mana. Ya, slide kedua Bapak Ibu. Slide kedua, 1, 2, 3. Oke. Slide ketiga. Oke, 1, 2, 3. Oke. Baik, Bapak Ibu, terima kasih atas partisipasinya malam ini. Semoga Bapak Ibu lulus tes ASN 2021 ini karena buah hasil dari belajar kita dengan tulus ya Bapak Ibu ya. Semoga Allah mendengar doa-doa kita. Saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.